Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Farm Fadal di channel terkece terketer gimana itu? Apa sih gaji? Ya, jadi teman-teman, selamat datang ke channel saya ini. Selamat datang kembali gitu. Jadi di sore yang sangat terik ini, kalian tengok tuh kan? Di sore yang sangat terik ini, tapi untung saya di dalam kamar jadi nggak terasa gitu. Lagian ngapain juga mau keluar gitu karena lagi corona gitu, jadi saya harus mengurung diri di dalam kamar, di dalam rumah. Nah, ya terus juga mengerjakan tugas-tugas dari tugas online, kuliah online gitu. Sejak corona inilah kan ada aja tugas. Nah, jadi di sore yang terik ini saya pengen memberikan sebuah informasi dan sebuah edukasi. Informasi atau edukasi ya? Informasi deh, biar makin akrab gitu. Jadi saya pengen memberikan sebuah informasi kepada teman-teman semua apa yang sudah saya pelajari semenjak saya kuliah, selama saya kuliah ini, apalagi kuliah online gitu. Jadi saya ingin memberikan sebuah materi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim agar kita semakin lancar deh menyerap informasi yang saya berikan. Jadi teman-teman semuanya tinggal mengangkat kedua tangan ini seperti ini, lalu menghadap ke bawah. Lalu teman-teman tinggal mengikuti doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga karena kita udah berdoa sebelum belajar, semoga materi dan informasi yang saya berikan bisa terserap dan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Amin. Jadi tanpa banyak basa-basi, udah panjang banget basa-basinya ya, si teman-teman bosan kan? Jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Materinya itu adalah Smaport. Apa itu Smaport? Bukan smartphone ya, Smaport. Jadi Smaport itu kalau dalam dunia pramuka, Smaport itu adalah sebuah bendera yang fungsinya apa? Yang fungsinya itu memberikan dan menerima sebuah informasi. Jadi misalnya kayak ini A, ini B, ini ya, walaupun saya pernah ikut pramuka tapi saya lupa kode-kodenya itu. Nah, terus saya bukan mau bahas bendera Smaport ini, saya pengen bahas Smaport yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya juga sama, tapi pengaplikasiannya mungkin yang berbeda karena mungkin beda kondisi dan beda tempat. Jadi Smaport yang pengen saya ceritakan dan saya berikan informasi kepada teman-teman semuanya, yaitu adalah Smaport dalam sebuah sistem operasi. Jadi Smaport dalam sistem operasi itu adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Dan juga fungsi dari Smaport adalah untuk membantu proses dari critical section. Hah? Maksudnya apa sih critical section ini? Jadi critical section itu adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama. Nah, jadi Smaport ini adalah sebuah gerbang untuk masuk ke dalam critical section. Jadi critical section ini dia ini tempat untuk mengakses data-data yang masuk. Jadi sebelum data-data masuk harus ada namanya penyeleksian sebuah data atau sebuah gerbang agar bisa diperbolehkan data itu bisa masuk atau tidak. Nah, contoh in real life-nya begini. Misalnya teman-teman pengen ke rumah doinya deh. Rambut ini agak susah gini ya, ada kipas angin gitu. Jadi teman-teman semuanya pengen ke rumah doinya di dalam sebuah komplek atau perumahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sebuah perumahan, nah di sana itu ada namanya pos satpam. Jadi kita kalau mau masuk ke dalam sebuah perumahan, kita harus izin dulu sama satpamnya. Terus satpamnya bakal nanya, mau kemana mas? Terus kita bilang, saya mau ke rumah
ke rumah si Vanessa misalnya gitu, misalnya doinya Vanessa mau ke rumah Pevita Pierce, terus sapam itu bilang komplek mana ya atau blok mana ya gitu, terus kita bilang di blok B mas, terus setelah sapamnya cek ternyata ada di blok B itu namanya Pevita Pierce, terus dia bilang silakan masuk mas, rumahnya nanti belok kiri ini gitu. Nah setelah masuk setelah informasi yang diberikan itu cukup, maka diperbolehkan deh si mas-mas tadi menemui doinya. Sama seperti Smapot tadi pokoknya datanya itu masuk, terus diverifikasi dicek oleh Smapot apakah data yang diberikan itu bisa lewat atau tidak. Jika bisa, maka akan diproses oleh critical section, dan jika tidak bisa, maka data tersebut akan pokoknya disingkirkan deh sampai syaratnya itu memenuhi. Contohnya kita akan masuk ke sebuah contoh. Nah di sini ada sebuah contohnya itu berbentuk sebuah codingan dalam Smapot. Jadi codingannya itu seperti ini bunyinya atau maksudnya. Saya bakal jelasin kepada teman-teman semua deh. Jadi maksudnya itu P Smapot S. Apa itu P? P itu adalah sebuah prober. Prober itu dalam bahasa Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu adalah coba atau ambil. Coba dan ambil. Terus maksudnya itu ya mungkin orang Belanda yang buat demo, makanya bahasa Belanda gitu. Nah intinya gini, sama seperti yang saya jelaskan tadi, Smapot ini adalah pengambilan data dan memberikan data. Nah terus dia bilang P Smapot S. P itu adalah ambil atau coba Smapot S. S itu adalah data tadi, data yang masuk. Terus dia bilang data tersebut wait until data besar dari 0. Dia bilang data tersebut harus besar dari 0. Terus di tahap kedua dia bilang data tersebut harus dikurangi 1. Terus di tahap ketiga must be atomic once data besar dari 0 is detect. Jadi masuk atomik ini datanya itu pokoknya harus 1, nggak boleh bareng-bareng oleh proses lain, karena ya kalau dalam real life aja lah gitu, kita tuh harus antri gitu, siapa yang duluan dia yang dapat, maksudnya ya dia yang diproses. Jadi gitu. Jadi contohnya begini, tapi contohnya ini dalam bentuk pengoperasian ya, bukan dalam bentuk real life lagi. Contohnya gini, misalnya saya contohkan ada data yang masuk, yaitu besarnya itu sama dengan 0. Terus di tahap pertama dia bilang diproses di Smapot, dia bilang wait until S besar dari 0. Berarti syarat pertama data tersebut tidak bisa karena data yang masuk itu adalah 0, sedangkan syaratnya itu data itu harus besar dari 0. Nah kita masuk ke data kedua. Data kedua itu besarnya itu 1. Besarnya 1. Di proses pertama dia bilang wait until data besar dari 0. Setelah data besar dari 0, berarti data yang masuk kan tadi 1. Berarti lolos dong di tahap pertama. Di tahap kedua dia bilang dan data tersebut harus dikurangi 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi data tersebut menjadi 0. Terus di tahap ketiga dia bilang must be atomic sampai dengan data tersebut besar dari 0. Nah tadi kan kita sudah sampai di tahap kedua, dia bilang 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi data tersebut jadi 0. Sedangkan di tahap ketiga untuk agar bisa lulus syaratnya dia bilang harus besar dari 0 lagi. Nah berarti data tersebut tidak bisa lewat. Terus masuk lagi data. Di contoh ketiga masuk lagi data. Data tersebut sebesar 2. Nah sebesar 2. Di tahap pertama dia lolos karena besar dari 0. Di tahap kedua dia dikurangi 1, jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Di tahap ketiga dia bilang harus tetap besar dari 0. Nah 2 kurang 1 kan sama dengan 1. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Terus di tahap ketiga berhasil dong, karena 2 kurang 1 sama dengan 1, sedangkan syaratnya adalah 0, harus besar dari 0. Jadi data tersebut boleh lewat oleh Smapot dan diakses oleh critical section agar data tersebut bisa digunakan dengan bijak oleh sistem operasi dan user yang menggunakan. Nah
kita lihat di codingan yang warna hijau ini yang ada di entry sectionnya. Jadi di entry sectionnya ini itu adalah tempat semaport. Terus ketika lewat akan diproses oleh critical section, terus di-exit-kan, lalu akhirnya akan menjadi true dan proses tersebut bisa diakses dan bisa digunakan oleh yang menggunakan dan membutuhkan. Jadi kesimpulannya, semaport ini adalah sebuah gerbang agar bisa masuk ke dalam critical section untuk diakses data-data tersebut agar bisa digunakan dengan bijak dan baik. Baiklah, mungkin segitu aja deh dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan, kesalahan atau yang tidak disengaja, yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya Farmu Fadal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.